Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi cerdas khusus untuk dosen Universitas Islam Riau. Pertama-tama silakan dibuka dulu browsernya dan ketikkan cerdas.uir.ac.id. Kemudian masukkan username dan password yang sama dengan username dan password akademik dosen. Di sini saya akan memasukkan username dan password saya, 35 Ause dan passwordnya. Kemudian klik sign in. Nah, di sisi kanan cerdas akan terlihat identitas dosen yang terdiri dari nama, NIDN, tahun ajaran yang sekarang sedang diajarkan, dan nama prodinya. Kemudian di bawahnya terdapat mata kuliah. Di sini tertera angka 2, berarti di cerdas saya mengampu 2 mata kuliah. Kemudian kelasnya ada 8. Jadi saya selama semester ganjil ini tahun 2020-2021 saya mengampu 2 mata kuliah dengan jumlah kelasnya adalah sebanyak 8 kelas dan jumlah mahasiswa di 8 kelas tersebut adalah 352. Data ini diperoleh langsung dari data sikatnya mahasiswa. Di sisi kiri terdapat 5 menu, yaitu mata kuliah, materi, tugas, kuis, dan kehadiran. Nah, untuk yang pertama sekali akan dicobakan adalah bagaimana dosen membuat pertemuan di sebuah mata kuliah. Saya mulai dengan mengklik menu mata kuliah. Nah, di sini tertera 2 mata kuliah saya yang di semester ini, yaitu Basis Data 1 dan Logika Informatika. Saya cobakan sekarang adalah memilih mata kuliah Basis Data 1. Saya klik pilih. Kemudian saya sekarang mencobakan kelas C. Jadi di sini sudah ada 4 kelas saya, sehingga saya punya kelas Basis Data sebanyak 4 kelas dan satu lagi tadi Logika Informatika sebanyak 4 kelas, totalnya 8 kelas. Saya sekarang bisa melihat juga jumlah mahasiswa per kelas saya. Kemudian di sisi kanan, saya sudah melakukan berapa pertemuan selama semester ini. Di sini ada 5 pertemuan dan di sini masih 000. Nah, sekarang saya coba untuk masuk ke pertemuan di Basis Data 1 kelas C. Saya klik pilih. Nah, di sini akan nampak semua mahasiswa yang ada di kelas saya, yang ada sebanyak 41 mahasiswa. Untuk menambah pertemuan, saya klik lihat pertemuan. Kemudian saya klik tambah pertemuan. Nah, di sini otomatis sudah ada nama dosen, nama mata kuliah, kelas, dan pertemuan. Ini adalah pertemuan saya yang pertama. Waktu mulai saya set hari ini, jam sekarang. Oke. Kemudian durasi saya karena saya adalah 3 SKS, berarti saya punya durasi 150 menit. Judul pertemuannya saya bikin pertama sekali adalah kontrak kuliah. Kemudian RPS. Dan saya bikin di sini mode yang pertama saya uji cobakan adalah non live. Jadi nanti di cerdas ada mode live dan mode non live. Nah, untuk kali ini saya akan uji cobakan yang non live-nya dulu. Kemudian saya klik tambah. Nah, di sini ada kelihatan 4 buah tombol. Yang pertama itu untuk mengedit, ini untuk menghapus, ini untuk melihat list kehadiran mahasiswa nanti, dan ini untuk menambah kita mau memberikan apa di pertemuan tersebut. Apakah mau memberikan materi, tugas, atau kuis. Saya klik di bagian tanda tambah. Nah, di sini saya sekarang mencobakan untuk memberikan materi di kelas tersebut. Saya pilih materi. Kemudian judul pertemuannya, judul materinya adalah pendahuluan. Pendahuluan basis data. Kemudian saya boleh kasih deskripsi. Misalnya saya kasih pendahuluan basis data yang berisi kontrak kuliah, RPS,
dan review basis data. Kemudian saya bisa mengunggahkan berkas, bisa saya unggahkan RPS ataupun kontrak kuliah di sini. Nah, di sini saya contohkan mengunggahkan berkas dari file. Jadi setiap dosen bisa mengunggahkan file itu dari Google Drive-nya masing-masing. Kemudian bisa mengunggah filenya. Di sini filenya boleh lebih dari satu. Kemudian bisa mengunggahkan link YouTube. Nah, di sini saya cobakan mengunggahkan file. Saya pilih yang sudah pernah saya masukkan di sini, yaitu mengenai kontrak kuliah. Kontrak kuliah dan RPS. Ini yang sudah pernah saya unggah di sini. Jadi kita tinggal memilihnya saja. Tapi andai kata belum pernah diunggah, berarti dosen harus mengklik upload file. Kemudian saya klik kirim. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kontrak dan RPS terhapus. Saya tambahkan lagi kontraknya. Nah, sudah masuk di dalam. Kemudian kita klik tambah. Nah, materi kita sudah berhasil kita submit di sini, yaitu pertemuan pertama oleh dosen Ausse. Judulnya adalah kontrak kuliah dan RPS, dan tanggalnya hari ini sekarang dengan durasi 150 menit. Nah, setelah dosen memasukkan materi, saya mau memperlihatkan bagaimana sih tampilan di sisi mahasiswanya. Nah, sekarang saya akan login ke sisi mahasiswa. Saya akan masuk ke menu mahasiswa. Saya ketikkan cerdas.uir.ac.id. Saya masukkan username-nya 1935100275 beserta passwordnya. Saya klik sign in. Nah, di sini otomatis ketika mahasiswa tersebut mengklik mata kuliah, akan muncul satu notifikasi pertemuan berikutnya yang bahwa dosen dengan mata kuliah basis data sudah memberikan materi pada hari ini jam segini. Kemudian ketika mahasiswanya sudah mulai jadwalnya dia untuk kuliah, maka dia masuk ke sistem, dia klik menu pilih sesuai dengan jadwal masing-masing, klik pilih. Kemudian mahasiswa melakukan proses absensi dengan mengklik absen, kemudian hadir. Oke, nah di sini mahasiswa bisa mengunduh langsung materi yang tadi sudah disubmit oleh dosennya. Mahasiswa bisa melihat detailnya, apa yang diuploadkan oleh dosen tersebut. Di sini sudah ada RPS dan kontrak kuliah, dan mahasiswa bisa langsung mendownload dua materi ini. Nah, ketika mahasiswa sudah absen, saya akan kembali ke menu dosen untuk melihat bahwa sudah ada mahasiswa yang absen di mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya kembali masuk lagi ke menu dosen yang bernama Ausse untuk melihat mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan pertama tadi. Saya bisa memilih menu kehadiran. Kemudian saya pilih mata kuliah saya, basis data 1, kelas C, pertemuan pertama. Nah, di sini sudah ada dua mahasiswa yang melakukan absensi. Jadi, setiap dosen tidak perlu lagi melakukan mengecek kehadiran mahasiswa secara manual, cukup melihat di sini. Kemudian dosen juga bisa mendownload mahasiswa yang mengikuti pertemuan pertama tersebut. Di sini saya klik Excel-nya. Nah, di sini sudah ada data dua orang mahasiswa yang tadi mengklik hadir di pertemuan pertama tadi. Kemudian saya kembali lagi ke sisi dosen. Saya bisa mengklik juga menu materi di sini, menu materi yang isinya adalah materi apa saja yang sudah saya uploadkan ke Cerdas. Saya pilih di sini mata kuliah basis data tadi. Pilih kelasnya adalah kelas C.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya masuk baru 1 kali dengan judul materi saya di pertemuan pertama itu. Di pertemuan pertama ini adalah pendahuluan basis data, dan di sini dosen bisa melihat file materi apa yang tadi sudah diuploadkan. Nah, sekarang saya akan menguji cobakan bagaimana seandainya dosen mencobakan menu live-nya. Klik mata kuliah pertemuan basis data 1 kelas C dengan mode live. Saya klik mata kuliah, saya pilih mata kuliah basis data. Kelasnya masih sama dengan yang kelas yang tadi, yaitu kelas C. Kemudian saya lihat pertemuan dan saya lakukan tambah pertemuan, yaitu pertemuan kedua. Waktu mulainya sekarang. Judul pertemuannya adalah pertemuan 2 diskusi. Modenya adalah mode live. Saya klik tambah. Nah, jangan lupa setiap dosen ketika melakukan sebelum memulai live, mengklik mulai live, jangan lupa untuk memasukkan materinya terlebih dahulu sehingga nanti akan terekam di menu materi ini. Saya klik tambah. Saya pilih materi pertemuan 2 diskusi. Saya tidak mau mengunggah berkas apapun, kemudian saya klik tambah. Oke, dan untuk memulai live pada waktu kuliahnya sesuai dengan jadwalnya, saya klik mulai live. Nah, kita menunggu mahasiswa untuk datang ke perkuliahan tersebut. Baik, di sini sudah kelihatan bahwa sudah ada 2 mahasiswa yang masuk. Yang pertama ini bernama Alex, yang kedua ini dari sistem kami, yaitu yang bernama Cerdas, dan ini adalah dosennya bernama Ause. Nah, saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada di menu live ini. Di sisi paling kiri, ini adalah untuk membuka pembicaraan atau meng-close pembicaraan. Saya klik di sini, kemudian saya bisa mengetikkan pesan apapun, misalnya apakah dapat dipahami. Nah, di sisi mahasiswa mereka bisa menjawab di sini. Untuk apa fungsi chat ini? Fungsi chat ini berjaga-jaga andai kata mahasiswa tidak bisa mengeluarkan suara ketika misalnya andai kata speakernya bermasalah. Jadi kita bisa bertanya di sini, berdiskusi di sini. Untuk meng-close-nya tinggal diklik close. Nah, di menu berikutnya ini adalah share screen. Share screen. Saya bisa men-share yang ada di laptop saya. Saya klik share. Nah, di sisi mahasiswa, dia akan bisa melihat apapun yang ada di laptop saya, sehingga pada waktu saya presentasi, slide saya bisa dilihat oleh kedua mahasiswa tersebut. Untuk meng-close atau menutup share screen, saya tinggal klik stop sharing. Di sisi sebelahnya adalah menu untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ketika saya klik raise hand, ini akan muncul di sini tanda logo raise hand, berarti ada yang mengajukan pertanyaan. Saya tunggu mahasiswa, mungkin ada yang mau mencobakan untuk raise hand. Nah, di sini mahasiswa Alex tadi sudah melakukan raise hand, ya. Berarti kita persilahkan dia untuk mengajukan pertanyaan. Nah, di menu tengah, di sini ada tombol untuk memute-kan suara, mute. Di sini juga ada tombol untuk men-stop atau meng-hide-kan kamera kita. Oke. Kemudian di sisi paling kanan, di sini ada titik 3. Ada menu untuk memanage kualitas video, melakukan full screen, merecord materi kita hari ini, kemudian bisa men-share YouTube video, ada settingan, dan ada mute untuk semua orang. Di sini saya mencoba untuk men-share YouTube video. Saya klik share YouTube video. Saya buka YouTube untuk melihat link sebuah YouTube. Di sini saya bikin saja judulnya Simpokom UIR. Saya ambil salah satu video, saya kopikan linknya,
Saya close, saya masuk ke sini, saya kopikan, saya share. Nah, mahasiswa bisa melihat video yang tadi saya share. Jadi andai kata dosen sudah memiliki video sendiri, dosen bisa mengupload materinya, dan dosen juga bisa melihat mahasiswa yang sedang melihat materi tersebut. Untuk menutup video, klik lagi tanda titik 3, kemudian klik stop YouTube video. Remove. Nah, kita kembali ke posisi semula. Baik, ini ketika sesi live-nya sudah selesai, dosen tinggal mengklik button close di sini. Nah, ini kembali lagi ke menu kita. Nah, kita lihat di menu materi, di kelas mata kuliah basis data tadi, di kelas C, akan terlihat bahwa saya sudah memasukkan 2 materi. Yang pertama itu dalam bentuk live dan kedua dalam bentuk non-live tadi. Untuk berikutnya, saya akan mencobakan memasukkan pertemuan ketiga tapi memberikan tugas. Saya klik kembali mata kuliah. Kemudian saya pilih mata kuliah basis data. Kelasnya kelas C. Saya lihat pertemuan. Saya klik tambah pertemuan untuk pertemuan ketiga. Waktu mulainya saya bikin hari ini. Kemudian di sini saya bikin pertemuan 3. Pertemuan 3 tugas PRD dalam bentuk non-live. Saya klik tambah. Nah, di sini saya kasih penjelasan materi tugas ini, pilih tugas, judulnya adalah tugas 1. Deskripsinya misalnya uploadkan 1 buah jurnal yang memiliki desain ERD di dalamnya. Batas waktunya misalnya saya mau ngasih waktu sampai 1 minggu, sampai ke bulan Desember tanggalnya tanggal 5 sini. Kemudian saya klik OK. Waktunya saya bisa bikin jam 12 malam di sini ya. Kemudian saya klik OK. Nah, karena saya tidak mau mengunggahkan berkas apapun, saya hanya memberikan perintah ini. Saya tinggal mengklik menu tambah. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa saya sudah mengajukan 3 pertemuan. Nah, sekarang saya akan mencoba menguploadkan tugas dari sisi mahasiswa. Saya masukkan username dan password. Saya klik sign in. Kemudian saya pilih mata kuliah. Nah, di sini sudah ada mata kuliah baru saya yang harus saya masukin, harus mahasiswa tersebut masukin. Kemudian klik pilih. Nah, di sini jangan lupa mahasiswa untuk melakukan absen dulu. Hadir. Nah, menu unduhnya akan aktif. Di sini akan terlihat bahwa yang diberikan oleh dosen tersebut bukanlah materi, bukan kuis, tapi tugas. Saya klik tugas. Nah, di sini bisa kelihatan detailnya apa yang diberikan oleh dosen tersebut, yaitu uploadkan 1 buah jurnal. Saya tutup. Nah, di sini mahasiswa juga bisa melihat batas akhir mengunggah tugas. Di sini saya cobakan untuk mahasiswa menguploadkan sebuah file. Saya klik choose file. Kemudian saya coba di sini menguploadkan 1 buah file PDF. Saya pilih upload task. Oke, mahasiswa sudah berhasil mengupload tugas tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke menu dosen. Di menu dosen, saya sudah bisa melihat bahwa di menu tugas sini, mata kuliah basis data 1, kelas C, bahwa saya sudah memiliki 1 buah tugas yang saya uploadkan di pertemuan ketiga.
Nah, di sini saya bisa melihat detail apa yang saya perintahkan untuk tugas tersebut. Ini dia. Dan kemudian saya bisa memberikan nilai kepada mahasiswa yang sudah menguploadkan tugas tersebut. Saya klik nilai. Nah, di sini saya bisa mengunduh dua materi tersebut. Misalnya saya coba sekarang menunya si mahasiswa Fajihan, saya unduh berkasnya. Saya koreksi berkasnya. Ya, saya asumsikan kita sudah selesai mengkoreksi dan saya beri nilai misalnya di sini 90, yang di sini 85. Nah, saya klik nilai. Nah, mahasiswa nanti secara otomatis dia akan bisa melihat nilai yang tadi sudah diberikan oleh dosen. Nah, kita lihat di menu kehadiran di mata kuliah basis data kelas C di pertemuan ketiga sudah ada 2 mahasiswa yang hadir di pertemuan tersebut. Kemudian saya akan mencoba menguploadkan kuis. Saya masuk kembali ke menu mata kuliah. Saya pilih mata kuliah tadi, yaitu basis data. Ingat di sini saya punya terakhir pertemuan ketiga. Saya klik pilih. Saya lihat pertemuan. Saya tambah pertemuan. Pertemuan berikutnya ini saya klik hari ini, jam sekarang. Bahwa saya memasukkan tugas. Saya memasukkan kuis, kuis 1. Kuis 1. Dengan metode non-live, saya klik tambah. Nah, di sini sudah ada pertemuan yang keempat nih, pertemuan keempat. Saya masukkan kuis tersebut. Saya klik tambah. Kemudian saya pilih di sini adalah kuis. Di sini kuis 1, saya kasih penjelasan. Kemudian saya bikin deskripsi, kerjakan kuis dan kumpulkan dalam bentuk 1 buah file PDF. Batas waktunya bisa saya kasih sampai dengan tanggal 3 Desember. Saya klik OK. Jamnya jam 12, saya klik OK. Nah, kemudian saya uploadkan kuis tadi yang mau saya berikan. Saya pilih file. Kemudian di sini saya sudah ada kuis belum? Oke, tidak ada. Saya uploadkan file baru. Saya pilih kuis. Kemudian saya upload. Oke, di file ini akan terlihat di paling terakhir sekali. Saya centang kuis basis data 1, kemudian saya kirim. Nah, di sini sudah ada PDF tugas kuis tadi. Kemudian saya klik tambah. Nah, baik, kita sekarang coba masuk ke menu mahasiswa. Nah, di sini dia mengklik mata kuliah. Kemudian ada lagi materi baru di mata kuliah basis data. Saya klik pilih. Nah, di sini jangan lupa mahasiswa untuk absen. Hadir. Kemudian saya klik menu unduh. Di sini sudah terlihat kuisnya yang harus dikerjakan. Nah, di sini detailnya. Ya, dia download materi ini. Kemudian dia uploadkan kembali jawaban dari kuis tersebut. Ini pada prinsipnya sama dengan pada saat mahasiswa menguploadkan tugas tadi. Baik, di sini saya mau melihat di sisi mahasiswa. Ketika tadi di pertemuan ketiga, mahasiswa sudah menguploadkan tugas di mata kuliah basis data 1, pertemuan ketiga. Lihat di sini bahwa mahasiswa sudah bisa melihat nilai masing-masing. Nah, hal yang sama akan terjadi ketika mahasiswa tersebut sudah diberikan nilai kuisnya. Nah, di sini belum ada nilainya karena dosen belum memberikan nilai terhadap materi tadi. Nah, jadi masing-masing menu di sini sudah saya cobakan. Kita ulang kembali bahwa di menu mata kuliah ini saya terdapat 2 mata kuliah dan di sini sudah ada jumlah pertemuan terakhir saya untuk setiap kelas saya. Di menu materi, saya bisa mengklik mata kuliah saya,
kelas mana yang saya mau lihat bahwa saya sudah memasukkan 2 materi untuk pertemuan kedua dan yang pertama. Kemudian untuk tugas, saya pilih lagi basis data 1, bahwa saya sudah memberikan satu materi satu tugas di pertemuan ketiga. Begitu juga di kuis. Tadi saya sudah memasukkan satu kuis di sini, ya. Dan di sisi kehadiran, saya bisa mengecek masing-masing presensi untuk mata kuliah tadi. Ini basis data 1, kelas C. Nah, di pertemuan ketiga tadi udah ada 2 juga 2 ya. Nah, demikianlah menu cerdas yang ada di menu dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.